Awalnya saya kira komunitas saya telah bubar. Setelah sekian lama vakum, tiba-tiba 2 ekor makhluk gaib teman saya ngajak ngumpul untuk membahas suatu perjalanan. Setelah melalui perbincangan yang alot, terbentur masalah keluarga, biaya, dan waktu cuti kerja. Akhirnya kita bertiga memutuskan, let's go guys. Jumat 14 Juli 2023 jam 1 dini hari kami start dari Jakarta. Papandayan adalah destinasi kita. Dengan pertimbangan jalur yang tidak terlalu ekstrim, waktu tempuh pendakian yang singkat, karena kita sudah lama tidak melakukan pendakian, ditambah tidak ada persiapan fisik yang matang. Start dari Jakarta jam 1 dini hari. Alhamdulillah lancar jaya dalam perjalanan dan sampai di Cisurupan kaki Gunung Papandayan jam 6 pagi. Tiba di gerbang utama, kita disambut oleh akang penjaga loket dengan biaya parkir mobil sebesar Rp55.000 dan simaksi Rp65.000 per orang untuk camp sehari semalam. Tidak jauh dari pos utama, tibalah kita di kawasan parkir. Lalu lapor ke akang petugas di pos 3 terlebih dahulu. Setelah peralatan yang akan dibawa dirasa cukup, sekitar jam 11 siang pendakian pun dimulai. Ada yang beda dengan pendakian kali ini, karena biasanya kita jalan bersama teman yang semuanya adalah teman komunitas. Kali ini saya bersama istri dan kedua anak saya. Udin bersama istrinya dan Adi pun yang masih pengantin baru tak mau ketinggalan mengajak istrinya.
Saya nggak terlalu khawatir dengan kedua anak saya, karena mereka sudah pernah ikut pendakian bersama Adi dan Udin di pendakian sebelumnya. Tapi bagaimana dengan kaum Hawa? Awalnya saya ragu, apa iya mereka bisa nyambung? Kan baru pertama kali ini mereka bertemu. Yang ada di benak saya ini bakal diem-dieman kayak orang musuhan sepanjang jalan. Syukurlah, ternyata saya keliru. Perlahan kaum Hawa mulai tanya jawab satu sama lain, dan setengah perjalanan mereka mulai connect dengan obrolan-obrolan dan candaan. Perjalanan semakin menyenangkan dengan candaan, bahasan yang menarik untuk diceritakan tentang komunitas kita. Perginya saya sengaja memilih jalur lama dengan pertimbangan lebih landai. Walau sedikit memutar setelah kawah melewati jalan lama yang rusak akibat longsor. Setelah itu kita bertemu kembali dengan jalur lama atau jalur utama. Dengan vegetasi yang terbuka, terlihat jelas longsoran besar bekas letusan tahun 2017, dan jalan yang kita lewati pun cukup lebar karena memang sebelumnya ini adalah jalanan untuk kendaraan penghubung Pengalengan dan Garut. Waktu gua masih belum sama Boston teman-teman gua, itu dari yang apa? Namun karena struktur tanah yang labil dan rawan longsor, jalan ini tidak dapat lagi digunakan oleh kendaraan. Tolong di komen yang sopan ya. Jika salah atau teman-teman punya informasi yang lebih detail, silakan komentar di kolom komentar. Kasih. Tak terasa sudah jam setengah 2 siang. Terlihat baliho selamat datang. Itu artinya rombongan kita telah tiba di Camp Pondok Selada. Sesuai dengan estimasi dari pos 3 ke pos 9 sekitar 2,5 jam. Dari sana guys. Nggak dari Sabang sampai Merauke kan? Setelah lapor di pos 9, kita berjalan agak ke barat, melewati warung makanan untuk mencari tempat yang ideal untuk camp. Sunyi, jauh dari keramaian, namun dekat dari sumber air. Setelah menemukan tempat yang sekiranya aman saat ada angin kencang, tidak banjir saat hujan, serta bukan jalur lewatnya babi hutan, kami memutuskan untuk membuka tenda sambil para kaum Hawa menyiapkan masakan untuk makan siang yang sangat-sangat terlambat.
Nah, ini kaum wanita sedang masak ini. Nah, ini bosnya nih tuh sambil duduk main game offline, ya kan? Waduh, bos, lapar bos? Lapar dong. Tak lama berselang, kaum Hawa kembali menyiapkan hidangan untuk makan sore. Sambil bercanda dan berbincang, sempat dengar umpatan Sophie, istrinya Adi. "Kapok ah naik gunung." Saya senyum dalam hati dan berani bertaruh, dia pasti bakal ketagihan. Nikmat mana lagi yang bisa saya dustakan? Makan sore bareng keluarga saya dengan istri dan kedua anak saya. Udin dengan Erni, dibayangi view kabut lembah dan hamparan Analpanis javanica. Adi dan Sophie terlihat begitu mesra. Maklum, pengantin baru. Ya, hitung-hitung amal nganterin pengantin baru berbulan madu. Malam harinya cuaca sangat cerah. Suhu mencapai 4 derajat Celcius. Tapi sayang, ada insiden gaib sehingga kita tidak dapat mendokumentasikan suasana malam hari. Setelah menyantap sarapan yang telah disiapkan oleh para istri, kami bersiap untuk turun. Sempat terlintas untuk singgah di Tegal Alun dan Hutan Mati. Namun dengan pertimbangan trek yang sangat terjal dan tidak mungkin untuk dipaksakan, mengingat para istri adalah pemula dan itu sangat berisiko. Jadi kami membatalkan niat untuk menuju Tegal Alun. Jam 1 siang kita mulai start dari Pondok Selada untuk turun. Sebelum pos 9 ambil jalur keluar sebelah kanan untuk menuju kawasan Hutan Mati. Mas, pulang kampung mas? Botan. Dengan pemandangan yang tidak kalah indah, disambut dengan vegetasi yang sedikit tertutup. Tapi don't worry, jalurnya aman dan petunjuk jalannya jelas. Ini benar sih. Ada pemiliknya. Mancing Alia mantap. Sekitar 30 menit melewati jalur yang bisa dibilang landai, sampailah kita di kawasan Hutan Mati.
Agak lama kita stay di sini karena kaum hawa terlihat asik berfoto untuk bahan upload di medsos. Maklumlah, betina terlihat ingin lebih eksis. Untungnya hanya menunggu istri-istri kita berfoto, jadi kita bisa sambil tersenyum. Beda kalau nunggu istri yang berbelanja, yang ada hanya rasa cemas. Mantap, Mas. Takut gaji sebulan habis buat belanja semua. Family. Adventure, mantap. Balik bang. Adventure. Lu balik bang kayak ini lu. Puas mereka berfoto, perjalanan turun pun dilanjutkan. Turunan yang agak terjal, sedikit menggelitik hati. Kalau pergi lewat sini, sakit dengkul yang ada. Lumayan tuh kalau dari hutan mati mah. Baru lu pada ikutin ke laut ya? Sama kan ini. Batu semua. View kawah, Papandayan yang masih aktif, hutan mati dan longsoran bekas letusan Papandayan adalah bonus pemandangan tersendiri. Udin selalu terdepan, kalah Yamaha.
Nggak sampai 2 jam perjalanan turun dari Pondok Selada ke area parkir. Itu pun sudah termasuk kaum hawa berfoto-foto di kawasan hutan mati. Sekitar jam 3 kami tiba di area parkir Papandayan. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Kita menjadi keluarga besar komunitas lintas generasi. Tetaplah berpetualang. Keluarga bukanlah halangan. Justru ajaklah mereka untuk membentuk keluarga yang lebih besar dalam komunitas. Salam Bonau Adventure Community.